Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Triana. Dari semester 2C akan mereview mata kuliah hukum pidana pertemuan 6 Maret 2023. Yaitu ada dalam cara melakukan pembaharuan KUHP. Yang ketiga ialah rekriminalisasi atau gabungan dari dekriminalisasi ke kriminalisasi. Contohnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1967 tentang penarikan cek kosong. Ada pula yang keempat ada depenalisasi atau suatu proses yang tadinya perbuatan itu dapat diancam pidana, kemudian ancaman pidananya hilang dan masih kemungkinan diganti pidana lainnya. Contohnya sanksi kurungan mati diganti dengan sanksi admin. Terus ada juga mitigering, suatu proses pembaharuan yang tadinya suatu perbuatan dikarenakan sanksi hukum yang berat diganti dengan hukum yang ringan. Contohnya, hukuman mati diganti dengan hukuman seumur hidup. Ada pula metode-metode pembaharuan KUHP. Yang pertama ada evolusi atau evolusionis atau menyelipkan pasal baru pada KUHP. Contohnya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penjudian. Ada yang kedua, ada kompromis atau menambahkan atau menyelipkan bab baru dalam KUHP, mencantumkan bab dalam buku. Contoh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976, sarana dan prasarana penerbangan. Yang ketiga ada global, pembaharuan hukum pidana yang dilakukan secara keseluruhan, baik dalam hukum pidana material maupun hukum pidana formil. Contoh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1955 tentang tindak pidana ekonomi dan mengatur bank pidana. Ada langsung saja ke bab 4. Hubungan sebab akibat. Yang pertama ada tujuannya untuk menentukan hubungan antara sebab akibat yang berarti menentukan ada atau tidak adanya tindak pidana. Yang kedua, untuk menentukan pertanggungjawaban seseorang atas suatu akibat tertentu yang berupa suatu tindak pidana. Unsur objektif dari tindak pidana karena terdapat di luar dari pelaku yang berupa perbuatan. Yang kedua ada teori konsolitas. A. Conditio sine qua non atau ekualifikasi atau syarat mutlak atau Beginus teori, berasal dari Van Bury atau Jerman. Tiap syarat adalah sebab dan sebuah syarat mempunyai nilai sama. Karena apabila suatu syarat tidak ada maka akibatnya akan lain, baik syarat positif atau negatif. Yang kedua, ada teori individualisme, mengadakan pembatasan antara syarat dengan sebab secara pandangan khusus, yaitu secara konkret mengenai perkara tertentu saja, dengan mengambil pendapat sesudah kejadian, post factum. Yang ketiga, ada teori generalisasi atau kebalikan dari teori individualisme. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.